Real Madrid hari ini berdiri megah di ibu kota Spanyol. Namun, jauh sebelum gemuruh sorak pendukung di Santiago Bernabeu, Madrid adalah Mayrid, sebuah benteng kecil yang dibangun oleh umat Islam pada abad ke-9. Sekitar tahun 860 Masehi, Muhammad Tus, seorang amir dari dinasti Umayyah Al-Andalus yang memerintah dari Cordoba, memerintahkan pembangunan benteng pertahanan ini untuk menghadang ancaman dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Mayrid didirikan di lokasi strategis dekat sungai kecil yang kini dikenal sebagai Manzanares, dengan sistem air bawah tanah atau kanat, yang menunjukkan kemajuan teknologi Islam kala itu. Meskipun bukan kota utama seperti Cordoba atau Toledo, Mayrid memainkan peran penting dalam sistem pertahanan Umayyah karena letaknya yang di tengah semenanjung. Kota ini dihuni oleh masyarakat multikultural, Muslim, Kristen Mozarab, dan Yahudi, yang hidup berdampingan di bawah naungan hukum Islam. Ketika Khilafah Cordoba runtuh pada awal abad ke-11 karena konflik politik dan pemberontakan, wilayah pusat seperti Madrid menjadi semakin rentan. Setelah beberapa kali berganti tangan di antara dinasti Taifa, Mayrid akhirnya direbut oleh Raja Alfonso VI dari Kastilia pada tahun 1085 Masehi dalam ekspedisi Reconquista. Meskipun Madrid telah jatuh ke tangan Kristen, jejak-jejak Islam tetap tertanam dalam arsitektur, sistem irigasi, dan bahkan nama-nama tempat. Dari sebuah pos militer Umayyah yang nyaris terlupakan, Madrid berkembang menjadi pusat politik dan budaya kerajaan Spanyol, hingga akhirnya menjadi kota global yang menaungi salah satu klub sepak bola paling legendaris di dunia. Di balik megahnya Real Madrid, tersembunyi sejarah panjang peradaban Islam yang menjadi fondasi awal kota ini. Pendirian benteng Mayrid, juga dieja Magrid dalam dokumen Latin, merupakan tonggak awal kehadiran peradaban Islam di wilayah yang kini dikenal sebagai Madrid. Benteng ini didirikan sekitar tahun 860 Masehi oleh Muhammad Is, Amir Cordoba dari dinasti Umayyah Al-Andalus, sebagai bagian dari strategi pertahanan untuk melindungi wilayah tengah semenanjung Iberia dari invasi kerajaan-kerajaan Kristen di utara, terutama dari Kerajaan Leon dan Kastilia. Nama Mayrid sendiri berasal dari bahasa Arab Majrid, yang kemungkinan besar berasal dari akar kata majra, yang berarti aliran atau saluran air, merujuk pada sistem irigasi bawah tanah atau kanat yang mengalir di daerah tersebut. Dalam pengucapan lokal, Madrid kemudian mengalami latinasi menjadi Magrid dan akhirnya Madrid. Benteng Mayrid dibangun di atas bukit berbatu yang menghadap ke sungai Manzanares, di lokasi strategis yang memberikan pandangan luas ke utara, penting untuk mendeteksi pergerakan musuh. Struktur pertahanannya terdiri dari dinding batu yang kokoh, menara pengawas, dan barak militer. Di sekitar benteng dibangun pula pemukiman kecil, masjid, dan pasar, yang perlahan berkembang menjadi komunitas kota. Arsitektur benteng mengikuti gaya militer Islam awal, dengan bentuk segi empat, dan menara-menara penjagaan di setiap sudut. Keistimewaan Mayrid terletak pada penerapan teknologi air oleh kaum muslimin yang memanfaatkan kanat, galeri air bawah tanah, untuk mengalirkan air dari pegunungan ke benteng dan pemukiman. Teknologi ini bukan hanya mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi alasan utama pemilihan lokasi pendirian benteng. Hingga kini, sisa-sisa sistem air Islam tersebut masih bisa ditemukan di bawah tanah Madrid lama, menunjukkan tingginya kecanggihan teknik sipil pada masa itu. Benteng Mayrid tidak pernah menjadi pusat kekuasaan besar seperti Cordoba atau Sevilla, tetapi perannya vital sebagai garis depan pertahanan Umayyah melawan Reconquista. Setelah jatuh ke tangan Alfonso VI dari Kastilia pada 1085 Masehi, benteng ini dimodifikasi, tetapi struktur dasarnya tetap berakar pada arsitektur Islam. Maka, cikal bakal Madrid modern sejatinya bermula dari benteng kecil bernama Mayrid, simbol kekuatan teknik, strategi militer, dan peradaban Islam yang pernah berjaya di jantung Iberia. Penduduk Mayrid terdiri atas 3 kelompok utama, Muslim, baik Arab, Berber, maupun mualaf lokal, Kristen Mozarab, yaitu orang Kristen yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan komunitas Yahudi. Jumlah penduduk tidak sebesar kota besar seperti Cordoba atau Toledo,
tetapi cukup signifikan untuk mendukung fungsi kota sebagai pos militer dan administratif. Kelompok Muslim sebagai penguasa tinggal di pusat kota dekat benteng dan masjid utama serta mengendalikan pemerintahan, militer, dan ekonomi. Mereka membawa serta budaya dan ilmu dari timur, termasuk teknik pertanian, irigasi, ilmu falak, dan arsitektur. Bahasa Arab menjadi lingua franca di kota ini, meskipun penduduk Mozarab dan Yahudi tetap menggunakan bahasa Latin vulgar atau dialek Iberia, serta Ibrani dalam urusan keagamaan. Kristen Mozarab hidup sebagai warga kelas 2 atau dhimmi yang dilindungi oleh hukum Islam, membayar jizyah, yaitu pajak non-muslim, tetapi tetap memiliki hak atas ibadah, properti, dan sistem hukum internal. Mereka mempertahankan gereja-gereja mereka di pinggir kota, menjalankan liturgi dalam bahasa Latin, dan sering menjadi perantara budaya antara dunia Islam dan Kristen. Sementara itu, kaum Yahudi, meskipun jumlahnya kecil di Mairit, memainkan peran penting sebagai pedagang, penasehat, atau tabib. Mereka mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan ibadah, menjadikan Mairit, meski kecil, sebuah kota inklusif pada masanya. Kehidupan sosial berjalan dalam struktur segregatif tetapi damai, dengan hukum Islam mengatur hubungan antar golongan. Pasar atau suk menjadi tempat interaksi sosial utama, tempat para pedagang dari berbagai latar belakang menjual hasil bumi, kerajinan tangan, dan barang-barang dari Cordoba atau bahkan Timur Tengah. Namun, situasi berubah drastis ketika Alfonso Sieyes dari Kastilia merebut Toledo pada 1085 Masehi, dan secara bertahap memperluas kekuasaannya ke wilayah sekitar, termasuk Mairit. Kota ini tidak direbut melalui pertempuran besar, melainkan melalui perjanjian penyerahan damai atau capitulasion dengan elit lokal Muslim, yang umumnya lebih memilih menyerah daripada dihancurkan. Penduduk Muslim diberikan jaminan keselamatan dan kebebasan beragama dalam tahap awal, tetapi status mereka segera menurun seiring penguatan kekuasaan Kristen. Setelah pengambilalihan oleh Alfonso, kaum Muslim di Mairit menjadi minoritas tertindas. Beberapa dari mereka diusir atau dipaksa pindah ke selatan, yang masih dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam seperti Almoravid dan Almohad. Sementara sisanya menjadi mudejar, Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Kristen dengan status legal terbatas. Masjid utama diubah menjadi gereja, dan bahasa Arab mulai tergantikan oleh Kastilia. Komunitas Mozarab dan Yahudi pun mengalami perubahan status. Awalnya diuntungkan karena beragama Kristen atau netral, namun akhirnya juga mengalami diskriminasi seiring menguatnya semangat rekonquista dan intoleransi keagamaan di abad-abad berikutnya.